Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sekarang kita mendalami kepada si pembuat konten, Pak Sunario yang sudah bergabung bersama kami. Pak Sunario, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Oke, Pak Sunario, ini yang kita membuat bertanya-tanya. Pertama, apa alasan Anda untuk membuat konten yang dianggap ini melecehkan agama? Yang kedua adalah siapa juga yang menyebarkan videonya, Pak? Kalau Anda sudah mengetahui. Yang pertama, kenapa kami membuat konten itu sebenarnya itu adalah konten cerita sinetron berseri yang mana itu mencontohkan banyak kalangan saat ini yang memiliki pondok pesantren ataupun berkedok agama yang selalu menipu masyarakat. Jadi kami membuat itu seolah-olah kami memberikan wanti-wanti ataupun kewaspadaan bagi masyarakat untuk tetap berhati-hati ataupun melihat-lihat dulu, memastikan dulu kalau nak mau belajar ataupun nak mau mendengarkan kata-kata orang. Karena yang saya ketahui banyak sekali manusia sekarang yang mempertopengkan agama, mempertopengkan ponpes ataupun yang lainnya itu dibuat untuk keuntungan pribadi itu banyak. Makanya itu sengaja kami buat cerita sinetron berseri. Nah akhirnya ketika kami membuat cerita tersebut, itu ada sebagian pihak dunia sosial media itu yang memotong-motong bagian-bagian negatif. Dan selepas itu mereka memposting dan memberikan kata-kata semaraknya permasalahan Ponpes Al Zaitun, hingga akhirnya mereka ada yang mengatakan pengalian isu, ada yang mengatakan itu semuanya adalah kami yang sesat, sekelompok orang yang sesat. Jadi mereka tidak memberikan link yang asli ataupun menerapkan link yang asli. Mereka hanya menaikkan viewer mereka. Mas Naryo, sebetulnya ya. ini adegan apa sih yang scene yang viral ini? Memang tujuannya apa gitu? Karena kan begini, cukup bahaya loh Mas Naryo ya. Kalau Mas Naryo juga memahami ini, bila mana ada praktek sholat yang tidak wajar seperti ini, ada gerakan-gerakan juga yang di luar yang sebagaimana kita ketahui. Tapi kalau tidak dilengkapi, tidak ditambahkan penjelasannya, Mas Naryo, ini berbahaya, Mas. Sebenarnya penjelasannya itu sudah ada di link yang asli, yang mana yang saya katakan itu ketika saya membuat video, ambillah tontonan di video ini yang positif, buang yang negatif. Itu dari awal sudah saya jelaskan seperti di video yang asli. Tapi mereka yang memotong ini tidak ada penjelasan dan tidak ada link yang asli. Jadi mereka memotong sebagian yang negatif. Dan di saat pembuatan itu memang kita tidak ada melakukan ataupun membaca ayat-ayat. Kita hanya mengikuti gerakan dalam pengaruh iblis ataupun Mas Naryo, pengaruh dendam. Ya. Siapa-siapa yang terlibat dalam proses pembuatan ini, Mas? Bagian aktor saya aja. Ya, artinya si kameramennya, editornya, siapa-siapa saja dia? Itu ada dari Mas Jim ya, dari Al Asnaf Official, juga ada Ratu Mawar Pantai Selatan yaitu Tia, dan ada juga Master Ewon itu dari channel Gubet Mama Karyo. Dan selebihnya ada Mawar ya, Mawar Latifah Hanum yang sebagai waktu itu kelompok kami yang kena gendam atau kena sihir, hingga kami melakukannya itu ada Mawar imamnya, dan saya yang terkena juga. Dan ada juga Ki Amar, ada juga di Al Asnaf. Tapi ending daripada itu kita menyadarkan juga memakai Asmaul Husna, yang mana saat kami terpengaruh itu kami tidak membaca apapun, hanya terpengaruh saja dengan gerakan. Akhirnya saya menyadarkan dengan takbir. Mas Naryo, artinya cukup mudah dan cukup dikenali kan ya orang-orang yang terlibat dalam pembuatan tayangan ini. Sudahkah ada dari nama-nama tersebut yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, sebagaimana Mas Naryo juga berjanji kepada MUI akan melaporkan ini, menindaklanjuti ini ke ranah hukum? Sudah, tadi malam kita sudah melaporkan dari pihak hukum untuk memproses mereka-mereka yang memotongi video, baik itu di YouTube, snack video, TikTok, dan di Facebook. Yang dilaporkan ini siapa, Mas Naryo? Ada beberapa yang dilaporkan, data-data yang sudah tercantum. Di situ juga ada Rizky, ada juga Harry Pras, saya lihat ya, di situ ada juga. Tapi ya alhamdulillah kemungkinan beliau mau menghapus. Intinya dari snack video juga sudah kita konfirmasi melalui komen-komen, dan sekarang saat diselusuri oleh pihak berwajib. Yang dilaporkan ini akun ya Mas Naryo ya,
bukan orang Iya, yang teledor. Yang teledor dalam hal ini tidak bisa menjaga materi tayangan tersebut. Iya, yang jelasnya kami melaporkan akun dan kami akan mencari dan menelusuri pemiliknya, gitu, seperti itu. Oke, sebelum membuat konten, ini kan konten-konten Mas Naryo ini kan konten-konten juga tentang agama gitu ya Pak Mas ya. Sudahkah ada Ya. koordinasi dengan pihak-pihak seperti MUI? Jangan sampai hal-hal ini justru terjadi dan baru ditangani setelah memang sudah meluas di publik begitu Mas Naryo. Iya, setelah tayangan yang di snack video yang diambil orang yang negatif ini viral, baru koordinasi hingga akhirnya ini ricuh. Jadi kita sudah koordinasi dan alhamdulillah dari pihak MUI sudah memberikan jalan-jalan terbaik dan pihak MUI juga memaksa kami untuk melaporkan hal ini kepada pihak berwajib tentang hal yang negatif yang sudah video mereka ambil. Seperti itu. Mas Naryo, siapa yang teledor atau siapa yang kurang bisa menjaga materi tayangan ini, Mas? Dari teman-teman yang terlibat dalam rumah produksi ini. Kami tidak bisa mengatakan siapa orangnya, tapi yang jelas kalau tim kami bekerja sama. Membuat sebuah tayangan sinetron bersambung ini kami selalu membuat secara bersamaan gitu. Jadi memang ini di luar dari tim produksi ya Mas ya, yang memotong-motong adegan ini di luar dari tim produksi ya? Oh, di luar, kami tidak mengetahuinya. Tiba-tiba mereka memotong, punya oke. mereka yang naik. Memangnya punya materi produksi ini memang tidak dijaga gitu, tidak disimpan atau dibiarkan saja begitu Atau sehingga memang ada sudah tayang di YouTube? tangan-tangan usil begitu yang memanfaatkan tayangan ini. Iya, tangan-tangan usil. Jadi gini, seperti ini contohnya. Jika ada rahasia ilahi yang tayangan ada sholat, tiba-tiba yang adegan yang sholat itu dipotong. Nah, seperti itu. Jadi saya merasa tidak nyaman karena video-video yang kami tayangkan yang fullnya itu tidak dikasih linknya. Hingga akhirnya video mereka yang naik, punya kami itu nggak naik sama sekali. Jadi Oke. situ saya merasa... Tapi ini berarti memang maksudnya apa? ya adegan ini memang sudah tayang di YouTube ya Mas ya? Sudah tayang di media sosial ya? Saat ini pihak MUI meminta untuk di-off-kan dulu. Ditarik, oke. Oke, kita sekarang dengar pendapat dari MUI Pak Zulkifli. Silakan Pak. Ya, baik. Yang kedua, tadi barangkali masih terputus belum lengkap keterangan yang kami sampaikan. Setelah Majelis Ulama Kecamatan Secanggang menelusuri atau menginvestigasi kegiatan dari Mas Karyo ini, kami juga tidak mencukupkan informasi sebatas itu. Kami juga menghadirkan Mas Karyo, alhamdulillah, semalam di hari Ahad tanggal 2 Juli di sore hari kita melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, dengan Kapolres, dengan Kementerian Agama Kabupaten Langkat, dan sekaligus mendengar keterangan tambahan dari saudara Karyo terhadap konten yang beliau buat. Memang hampir sama dengan apa yang sudah beliau jelaskan tadi. Namun kami juga berpesan kepada beliau, karena juga dia mengakui bahwa konten itu sudah dibuat, baru ditayang di YouTube, tanpa koordinasi dengan berbagai pihak, apalagi itu dengan Majelis Ulama Indonesia, baik Kecamatan Secanggang maupun Kabupaten. Maka kami berharap ke depan, pertama adalah kepada Mas Karyo dan kawan-kawan YouTuber yang ingin membuat konten tertentu, apalagi itu berkaitan dengan masalah agama, masalah keyakinan, masalah ibadah, maka tolonglah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia yang tentunya sangat paham terhadap norma-norma dan keyakinan cara ibadah yang benar, yang baik, sehingga tidak dipelesetkan. Karena inilah akibatnya, kalau sesuatu itu melampaui batas, tak sesuai dengan koridornya, maka muncullah kekacauan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ajaran agama ini tidak boleh dibuat diperolok-olok, dibuat bermain-main.
Ya, tidak boleh karena ini sangat sakral. Baik. Tidak usah karena agama Islam, agama lain pun juga sangat marah, ya, sangat terganggu dengan apa yang terjadi ini gitu. Baik. Bahkan di ayat Al-Qur'an kalau kita lihat, ya Pak, Ya, ya, mungkin bahkan langsung juga pada di ayat poinnya, Al-Qur'an Pak kita Zul. lihat, ya. Jadi poinnya adalah kami pertama sekali meminta kepada saudara Karyo, pertama tadi adalah melaporkan kerugian atau juga yang mereka derita selama hari ini, terutama pencemaran nama baik mereka atas munculnya konten YouTube yang keluar dari apa yang mereka harapkan. Yang kedua adalah meminta maaf kepada umat Islam, wabil khusus kepada Majelis Ulama Indonesia, agar ke depan tidak lagi membuat konten-konten yang bersentuhan dengan masalah keagamaan, dengan masalah ibadah tentunya, kecuali yang memang benar dan bagus dan baik gitu. Dan ketiga, kami berharap untuk tidak mempermainkan masalah-masalah keyakinan dan keagamaan, Pak Zul sehingga Poinnya sudah kami tangkap, Pak Zul. kondusivitas ya langkat ini terjaga. Baik. Terima kasih banyak Pak Zulkifli dan juga Mas Sunario sudah berbagi informasi pada pagi hari ini dan cukup jelas ya, kita masih menanti siapa yang akhirnya memotong konten tersebut dan menyebarkan di media sosial, akhirnya juga viral di media sosial ya. Nanti ranahnya sudah di kepolisian, kita Ya. pantau juga bagaimana kepolisian akan menindaklanjuti laporan dari Mas Sunario ini ya. Terima kasih, Oke, terima kasih Bapak-bapak. Bapak. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.